lagi mengintai. Ada siapa itu? Mana? Itu. Kok kamu lagi, Kak? Iya. Serem tahu. Itu ada di situ juga ada. Nah. Ada Kak Nelvin. Ada Kak Nelvin. Ada Kak Angel. Kita mau ngapain sih? Kita mau mengintai, Kak. Kita mau mengintai apa? Mengintai suatu daerah yang sangat luas. Oh. Luas. Namanya? Waduh, apa ya, Kak? Gimana Namanya? sih? Oh, waktu firman, Kak, nanti dikasih tahu, Kak. Hari masih rahasia. Jadi ya? harus rahasia dulu, Kak. Iya, rahasia dulu. Jadi sekarang kita ngapain dulu, Kak? Kita mau pujian dulu deh, Kak. Pujian Adik-adiknya dulu udah ya. nungguin tuh ya. Oh iya, ada adik ya. Iya. Aku melihat Kita lihat. dengan teropongku, Kak. Oh iya. Udah banyak banget adik-adiknya. Adik-adiknya udah nungguin Udah ya, nungguin Kak. ya, Kak. Yuk, Kita mulai, kita Kak. mendingan mulai pujian dulu, Kak. Apa, Kak? Nanti pujian pertamanya, Kita Kak. mengintainya lanjutin, Kak. Kita Pujiannya? mau nyanyi yang itu, Kak. Yang begini-begini, Begini. Kak. Apa ya kira-kira ya? Biarpun Adik-adiknya tahu nggak nggak ya? Tahu lah, adik-adik tahu kan, adik? Apa ya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo, Yuk. kita mulai, Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Capek nggak, Kak? Capek, Kak. Karena kita sedang habis mengintai sih tadi. Iya. Makanya jadi kita harus menghemat energi dulu Kita menghemat energi dulu ya, Kak. sambil berdoa, Kak. Iya, kita mulai ibadah ini dengan Doa. doa dulu yuk, Kak. Kita nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus. Terima kasih Atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami berkumpul di sekolah minggu online untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami sertai puji-pujian kami agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, udah selesai istirahatnya, Kak? Dah. Kita bisa mulai lanjutkan lagi, Kak. Di sini kita mau nyanyi apa nih, Kak? Itu loh, Kak. Kita harus melakukan TAAT. TAAT. Iya. Taat. TAAT, taat. Oh. Taat ke siapa ya, Kak? Taat sama siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Yuk kita mau muji Tuhan. Ingat gayanya nggak, Kak? Ingat nggak ya kira-kira adik-adiknya ya? Ingat nggak ya, Kak? Kalau gini, T itu gini. Ini A. Ini A. A lagi. A lagi, T. Oke, Kak. Oke? Yuk. Kita mulai. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau mengintai lagi ya? Kita harus balik mengintai soalnya ya, Kak. Tapi sebelum kita mau mengintai lagi, kita mau doa dulu. Ya, adik-adik. Habis itu kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi kita tahu ya, Kak, kita mau mengintai. Kita lagi ngintai apa sih? Daerah mana ini? Daerah mana ini? Yuk, sekarang kita mau muji Tuhan. Aku mau cinta Yesus.
Kau sudah pimpin ibadah kami. Ampuni kami bila kami masih ada yang main-main. Biar engkau yang memimpin firman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kau beri hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Balik mengintai, Kak. Kita mau mengintai lagi? Karena negerinya melalui firman, Kak. Oh iya. Jadi kita mau dengerin firman dulu ya, Kak? Kita harus dengerin firman dulu, Jadi Kak. kita tahu nih negeri mana yang mau kita intai. Oke, Kak, mari. Yuk kita Kak. Mau dengerin firman dulu. Yuk. Ayo kan, Alvin. Yuk. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Ada adik-adik. Kak Rahel masih semangat memuji Tuhan. Padahal sekarang kan waktunya mendengarkan firman Tuhan. Iya ya. Tunggu, sebelum kita lanjut, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kakak mau tanya dulu, siapa yang mau pergi ke Kanaan ya? Bangsa apa? Ayo adik-adik tahu nggak? Bangsa apa yang dia pergi ke Kanaan? Ada yang tahu? Siapa? Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju negeri yang dijanjikan sama Tuhan. Selama berapa? Sudah 40 tahun lamanya. Ayo, siapa yang mimpin? Adik-adik tahu nggak yang mimpin bangsa Israel? Siapa? Bapak Musa. Betul. Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel. Sudah berapa? 40 tahun. Nah, sudah 40 tahun. Udah sampai Kanaan belum ya? Sudah sampai negeri yang Tuhan janjikan belum ya? Ayo, udah sampai belum? Siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Ayo angkat jarinya. Jawabannya bangsa Israel. Nih, bangsa Israel sampai mana nih? Baru sampai Sitim. Sampai di daerah Sitim. Bahwa daerah Sitim ini dia dekat dengan sungai Yordan. Dia dekat dengan sungai Yordan. Terus di sana, wah, ada tembok yang besar. Wow, tahu nggak di mana ini? Di Yeriko. Wah, tahu nggak adik-adik? Di sungai Yordan ini airnya mengalir deras. Terus di sana di Yeriko. Di Yeriko ini dijaga oleh penjaga. Dijaga dengan ketat, ya. Di Yeriko ini dijaga dengan ketat. Terus pintunya, pintunya setiap pagi ini dibuka. Tapi menjelang malam pintunya
ditutup lagi. Menjelang malam pintunya ditutup lagi. Ya. Nah, jadi tadi rombongan orang Israel masih di Sitim. Belum sampai di tanah perjanjian, ya. Nah, lanjut lagi. Kita langsung baca aja ya. Baca di Yosua 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Ayo kita baca-baca. Kita baca bareng ya. Adik-adik yang gak bisa minta tolong mama papa, minta tolong koko sama cicinya atau tantenya, boleh ya. Kita baca bareng-bareng ya. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Jadi Bapak Musa sudah meninggal. Terus gimana? Bangsa Israel belum sampai ke tanah perjanjian. Terus siapa yang memimpin nih? Wah, siapa yang menggantiin posisi Bapak Musa untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian? Ayo, ada yang tahu adik-adik? Siapa ya? Kak Rahel kasih clue-nya ya. Kak Rahel kasih clue-nya. 1. Penggantinya Musa, dia takut akan Tuhan. Dia taat sama perintah Tuhan. Kedua, hidupnya dipenuhi dengan roh Allah. Ayo, udah ketahuan siapa dia? Kalau Betania pasti udah tahu ini siapa dia. Terus lagi, yang ketiga, dia itu adalah panglima tentara Israel. Berarti gagah dong. Panglima. Ayo udah. Satu lagi. Dia itu setia sama bapakmu Musa. Ayo, udah tahu belum? Siapa ini ya? Jawabannya Bapak Yosua. Siapa adik-adik? Coba katakan yang kenceng. Siapa penggantinya Bapak Musa? Yosua. Ya. Jadi yang gantiin Bapak Musa adalah Yosua. Yosua itu tadi apa? Dia taat akan perintah Tuhan. Punya roh yang takut akan Tuhan. Dalam hidupnya ada roh Allah. Terus setelah itu dia adalah panglima tentara Israel. Terus dia setia sama Bapak Musa. Ya, namanya siapa tadi? Yosua. Hafal lah ya, adik-adik tahu ya. Nah, jadi kan Yosua suruh memimpin bangsa Israel, menggantikan bapakmu Musa. Coba lanjut, kita baca lagi. Yosua 1 ayat 2 ya. Yosua 1 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang-orang itu. Orang-orang itu orang siapa ya? Orang Israel. Jadi Bapak Yosua disuruh menyeberangi sungai Yordan. Ingat nggak tadi? Sungai Yordan itu airnya ngalirnya dengan deras. Waduh, gimana ya? Padahal yang dibawa orang Israel ini tidak cuma orang laki-laki dewasa saja, tetapi ada ibu-ibu, ada anak-anak. Wah, bisa berenang nggak ya? Siapa di sini yang bisa berenang? Ayo, angkat. Ada yang bisa berenang. Siapa yang takut? Siapa yang takut berenang?
Kak Rahel juga takut berenang. Jadi Bapak Yosua dapat tugas yang nggak gampang. Tugasnya susah, menyeberangi sungai Yordan dengan membawa rombongan bangsa Israel itu, bangsa yang besar. Jadi orangnya banyak. Gimana ya caranya? Terus setelah menyeberangkan tadi mau pergi menuju kemana? Ke tanah yang sudah dijanjikan tuh Tuhan. Dan di sana tadi pintu gerbangnya dijaga dengan ketat. Wah, tugas yang gak gampang. Tugas yang susah. Tapi Tuhan tahu nggak adik-adik? Tuhan tahu isi hati Yosua. Tuhan bilang apa ke Yosua? Ayo kita buka lagi. Kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-9 ya. Kalau enggak Kak Rahel bacain ya, adik-adik simak ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang ke Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tapi ingat, tadi dibilang gak boleh tawar hati, gak boleh kecut hati. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita gak boleh takut, kita gak boleh menyerah. Tadi dibilang bahwa Tuhan menyertai Yosua. Biarpun tugasnya berat, tapi Yosua mau menjalankan. Coba Kak Rahel baca lagi ya, buka lagi. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Tuhan berfirman nih, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tadi pertama, Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai Yosua. Kedua, kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus kuat, kita harus tegak. Kalau kuat itu nggak begini, kalau begini bukan kuat. Kuat, jadi tidak goyah. Jadi Tuhan tahu isi hati Yosua. Di ayat 6, saya bacain lagi. Jadi biar lebih ini lagi. Kita baca ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka, diberikan kepada bangsa Israel. Jadi Yosua disuruh memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan itu tugasnya tidak gampang adik-adik, tugasnya susah. Dia harus ngajak rombongan menyeberang sungai Yordan. Kayak tadi dibilang kan gak cuma orang dewasa yang ikut, juga ibu-ibu, juga anak-anak. Gimana cara berenangnya ini? Gimana cara nyebrangnya ini? Nah, contoh. Di sini tadi siapa yang bisa berenang? Angkat tangan.
Yang nggak bisa berenang, yang takut air, angkat tangan. Nah, nih, kalau nggak bisa berenang, disuruh masuk ke kolam berenang, pasti takut. Aduh, gimana ini, nanti tenggelam. Makanya sering dipakai pelampung, biar dia tidak tenggelam. Terus yang lagi ini nih, sekarang yang lagi booming. Ya, apa ya yang lagi booming? Goes sepeda. Siapa di sini yang bisa naik sepeda? Yang bisa bawa? Siapa nih? Banyak juga. Yang belum. Ada yang belum bisa naik sepeda? Ada juga. Nih, yang bisa naik sepeda. Dulu waktu pertama susah nggak naik sepeda? Mau biar seimbang begini, susah nggak? Susah. Pasti dipegangin sama mama papa. Kalau nggak kakak dipegangin. Biar lurus itu susah. Jadi harus dipegangin. Karena kalau belajar sepeda kadang-kadang tau nggak apa? Jatuh. Kalau jatuh sudah luka kakinya. Nggak cuma kakinya, kadang tangannya juga ikut luka. Terus kalau udah luka, saya menyerah gitu. Jangan. Kita harus belajar lagi sampai bisa. Seperti ini tadi, Bapak Yosua. Seperti ini tadi, Yosua. Kan udah dibilang, kita nggak boleh kecut hati. Kita nggak boleh tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuh ya. Kita harus semangat lagi. Kita bisa. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Ya, kita bisa. Karena apa? Kita taat sama Tuhan. Ya, pasti bisa. Dah. Lanjut lagi. Jadi imannya Yosua kuat. Dia jadi tidak takut lagi adik-adik. Dia jadi nggak takut. Terus apa yang dilakuin sekarang? Sekarang kan udah nggak takut. Diam-diam Yosua menyuruh dua orang. Nih kelihatan nggak? Yosua menyuruh dua orang. Untuk apa ya? Untuk mengamati. Untuk melihat-lihat, menyelidiki negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, ini pekerjaannya juga nggak gampang. Pekerjaannya susah. Kalau nanti saat dia bisa naik rakit, nyebrangin sungai Yordan ya, dia naik rakit, nyampe. Tapi setelah sampai pintu gerbang, gimana coba? Kan dijaga dengan ketat. Terus kalau nanti ketangkep, wah, bisa diapain mereka? Mereka bisa dihukum. Mereka bisa dibunuh. Jadi tugas dia tidak gampang. Tugas dia susah. Tapi mereka ingat dengan firman Tuhan tadi bahwa dia percaya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sehingga mereka percaya. Mereka teguh. Dia percaya sama Tuhan. Sehingga mereka mau menjalankan tugasnya. Dua orang ini dia pergi. Tunggu ya. Dua orang ini dari Sitim dia pergi. Dari Sitim
dia pergi untuk menyeberangi sungai Yordan. Dia naik apa ya? Naik rakit. Nah, dia naik rakit. Nah, naik rakit dia. Nah, habis itu menyeberangi. Setelah sampai seberang, mereka turun dan rakitnya disimpan. Nah, setelah itu dia sampai di sini. Dia sampai di Yeriko. Setelah itu dia masuk ke pintu gerbang ini. Ini sudah dibuka. Wah, lihat ada pengawalnya di sana. Wah, diawasi dengan ketat, dijaga dengan ketat. Setelah itu dua pengintai ini dia masuk. Coba saya mau tanya adik-adik dulu. Dia masuknya begini bukan? Nah, begitu bukan? Bukan. Kalau masuknya begitu ketahuan kalau dia mau mengintai, ketahuan kalau dia mau mengamati. Jadi dua orang ini dia berjalan biasa. Seperti penduduk Yeriko, kota Yeriko, dia jalan biasa. Jadi orang tidak curiga. Dia keliling kota itu. Dia keliling negeri yang akan diberikan itu, yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Dia keliling, dia mengamati. Tak terasa hari sudah mau malam. Hari udah mau malam, menjelang malam. Gimana ini? Wah, mereka buru-buru harus keluar dari kota itu. Dia harus keluar. Kalau enggak, nanti pintu gerbangnya ketutup. Dia nggak bisa kembali ke Bapak Yosua. Dia tidak bisa kembali ke rombongannya. Wah, buru-buru nih dua orang ini. Setelah sampai pintu gerbang, ya udah tutup. Gimana ini? Ya, pintu gerbangnya sudah tutup. Wah, berarti dia harus cari tempat yang aman, biar nggak ditangkap. Kalau ketahuan nanti bisa ditangkap sama orang Yeriko. Wah, jadi mereka berdua kemana ya? Ayo kita baca lagi. Kita buka Alkitab kita. Buka di Yosua 2. Buka di Yosua 2 ayat pertama yang B. Ya. Yosua 2 ayat pertama B ya. Ikutin Kak Rahel baca. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Jadi dua bapak ini tadi sudah sampai di rumahnya Ibu Rahab. Nah, setelah di rumahnya Ibu Rahab dan berita itu sudah tersebar sampai kedengaran sama Raja Yeriko. Sehingga Raja Yeriko menyuruh orang, kamu harus cari orang Israel itu. Kamu harus tangkap karena dia datang untuk mengamati. Dia datang untuk menyelidiki negeri ini. Akhirnya orang suruhannya pergi dia mencari. Nah, orang suruhannya tadi sudah sampai di rumah Ibu Rahab. Dia udah sampai. Nah, setelah itu gimana? Sebelum orang suruhan Raja Yeriko datang, Ibu Rahab sudah menyuruh dua orang ini untuk bersembunyi di
soto rumah. Coba kita baca lagi. Kalau enggak Kak Rahel ya yang bacain ya. Nih, di Yosua 2 ayat ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah di atas rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Jadi bersembunyi. Nah, setelah itu baru tadi orang suruhannya dia datang. Dia tanya, mana orangnya yang ke rumah kamu tadi? Yang datang ke rumah kamu tadi? Ayo suruh keluar. Orang itu orang Israel. Orang itu datang ke negeri ini untuk menyelidiki, untuk mengintai negeri ini. Gitu. Mana? Suruh keluar orangnya. Ibu Rahab bilang apa? Ibu Rahab bilang, iya benar, tadi ada yang kesini. Tapi aku nggak tahu dia dari mana. Saya nggak tahu. Dan sebelum pintu gerbang ditutup, mereka udah pergi. Coba kamu kejar mereka. Setelah itu orang-orang suruhan Raja Yeriko tadi dia pergi. Dia mau nyari orang Israel tadi ya. Lari dia. Padahal tahu nggak adik-adik? Orang Israel tadi di mana? Di atas rumah. Di soto rumah Ibu Rahab. Jadi udah pergi belum? Belum. Masih di rumah Ibu Rahab. Terus setelah itu kondisinya aman. Orang suruhan Raja Yeriko sudah pergi. Nah, setelah itu apa dong? Setelah itu dua orang ini dia harus kembali ke rombongannya. Dia harus kembali ke Yosua untuk melaporkan semuanya. Keluarnya lewat mana ya? Keluarnya lewat mana? Lewat jendela rumah Ibu Rahab. Tapi sebelum mereka keluar, Ibu Rahab minta sesuatu dari dua orang ini. Dia minta apa ya? Nah, ayo kita buka lagi ya. Kita buka lagi di Yosua 2 ayat ke-12 ya. Nih, Yosua 2 ayat ke-12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah kepada kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat kupercaya. Ayat 13 lanjut. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi Ibu Rahab tadi minta untuk selamatkan kami dan keluarga kami, orang tua kami. Dua orang tadi dia bilang, dia jaminannya siapa? Jaminannya nyawa mereka. Bahwa nanti Rahab dan keluarganya selamat. Tapi saat nanti bangsa Israel memasuki negeri ini, kamu harus memasang kain kirimisi di jendela
di mana mereka keluar. Jadi pesannya itu. Jadi nanti bangsa Israel sampai di negerinya, dia harus pasang tali kirmisi. Dia harus pasang tali kirmisi di jendela di mana 2 pengintai tadi dibantuin turun. Nah, setelah itu kedua pengintai tadi tuh turun. Dia selamat. Wah, udah selamat nih. Dia kembali ke Yosua. Buat apa? Buat melaporkan semuanya. Ya, buat melaporkan semuanya. Untuk memberikan laporan. Wah, hasil pengintaian mereka. Dia tunjukin, dia ceritain kepada Yosua. Nah, ditunjukin, diceritain sama Yosua bahwa yang dia alamin apa ya? Kita buka lagi. Yosua 2 ayat ke-24. Yosua 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh negeri itu gemetar menghadapi kita. Orang Yeriko takut sama bangsa Israel. Karena apa? Tuhan menyertai bangsa Israel. Perjalanannya selalu diberkati, disertai sama Tuhan. Sehingga bangsa Israel selalu menang. Sehingga orang Yeriko takut, dia gemeteran. Nah, jadi setelah dia cerita ke Yosua, Yosua gimana? Yosua semakin yakin. Dia semakin percaya. Iman dia semakin teguh kepada Tuhan. Sehingga dia tidak takut lagi. Bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya serta perisainya. Bahwa Tuhan itu kekuatanku dan perisaiku. Jadi kalau adik-adik punya masalah atau lagi mengalami yang gak enak, percaya Tuhan itu kekuatan kita. Dan Tuhan adalah perisai kita. Tuhan yang melindungi kita. Asal apa tadi? Kita harus teguh. Percaya sama Tuhan. Ya, oke? Baik. Siap. Adik-adik pasti sudah dalam hatinya, saya percaya. Apapun yang saya hadapi, setiap langkah saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyertai. Sehingga hidup kami beruntung. Hidup kami berhasil. Ya. Oke. Sudah. Jadi hari ini kita belajar untuk kuat, untuk teguh iman kita kepada Tuhan. Oke, sudah. Tutup Alkitabnya, lipat tangannya ya. Kita berdoa bersama-sama, ikutin Kak Rahel berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, mengajarkan untuk teguh iman kami, untuk teguh percaya kami kepada Engkau, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami boleh berhasil hidup kami karena tuntunan-Mu, karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik. Nah adik-adik, judul firman Tuhan tadi terdapat di kitab Yosua. Yosua 1 dan kedua. Judulnya adalah Yosua dan 2 orang pengintai. Bahannya jangan lupa di kitab Yosua 1 dan kitab Yosua pasal yang kedua. 1 dan 2. Sudah dengar firman, saatnya kita ayat hafalan. Yuk kita menghafal ayat emas kali ini adalah Mazmur 28. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Kita nanti hafalin yang di bagian A-nya aja. Kita baca sama-sama, berikut alamatnya. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sampai situ saja. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oke, kita tutup Alkitabnya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oke, sekarang kita mau masuk ke aktivitas, dan aktivitasnya adalah membuat sebuah perisai. Kita pakai alat-alat yang ada di rumah saja, nggak usah keluar rumah. Cari alat-alat yang di rumah. Kita bisa membuatnya dari kertas atau karton atau kardus. Pilih apa aja. Kita mau buat kecil boleh, dibuat besar boleh, mau dijadiin rompi juga boleh. Adik-adik modelnya bisa lihat di internet. Setelah itu adik-adik bisa tulis ayatnya. Ayat yang hari ini tanggal 18. Apa tadi ayatnya? Mazmur 28 ayat yang ke-7. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Jangan lupa tulisin TF Junior, juga nama, kelas, dan tanggal 18 Oktober 2020. Alamatnya ditulis, isinya ditulis, adik-adik bisa warnai, bisa print terlebih dahulu, bisa dikasih hiasan, bikin yang kecil bisa, bikin yang besar juga bisa. Kita bikin perisai atau tameng. Tameng ini nggak bisa melindungi apa-apa adik-adik. Tetapi di dalamnya ada firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah perisai kita. Kalau Tuhan menjadi perisai kita, kita akan kuat dan menang menghadapi musuh-musuh kita. Oke adik-adik, nanti kakak sertain contoh-contoh yang lainnya. Adik-adik bisa bikin di rumah. Dan jangan lupa upload ke Instagram
tag ke tabernacle.family.junior. Jangan lupa dikasih hashtag aktivitas TFJ. Oke adik-adik. Adik-adik selamat berkarya. Jangan lupa upload ke Instagram. Dan Tuhan memberkati. Bye.